Halo, selamat datang kembali di sini. Anda pasti sering banget ya dengar nasihat keuangan yang itu lagi. Kerja keras, rajin nabung, investasi sabar di pasar modal, nanti deh kayak pas pensiun. Udah kayak template gitu ya. Tapi gimana kalau ternyata ada cara pandang lain? Sebuah strategi finansial yang pendekatannya itu beda banget. Nah, sumber kita hari ini kutipan dari buku The Millionaire Fast Lane karya M.J. DeMarco. Ini justru, menantang keras gagasan kaya secara perlahan itu. Betul, betul. Nah, jadi misi kita dalam diskusi kali ini adalah kita bedah bareng ya, 3 strategi atau mungkin lebih enak disebut tim finansial yang DeMarco petakan, ada tim Sidewalk, tim Slow Lane, sama tim Fast Lane. Kita mau gali nih, apa sih yang bedain pola pikir sama potensi hasilnya? Dan kenapa DeMarco itu ngotot banget bilang kalau mau hasil beda, ya mungkin Anda perlu beneran ganti tim dan ganti playbooknya gitu. Dulu nih ya, buku ini tuh bukan soal kayak instan tanpa usaha gitu, sama sekali bukan. Justru sebaliknya, ini tentang pendekatan yang fundamentalnya beda dalam bangun kekayaan. Oke. Fokus utamanya itu gimana caranya bangun sistem bisnis. Jadi sistem ya yang bisa Anda kontrol penuh dan punya daya ungkit atau leverage yang kuat. Ini beda total sama konsep sekedar tukar waktu Anda dengan uang yang jadi inti kerjaan konvensional kan? Iya. Tuker waktu sama uang. Berharap sama pasar modal yang ya ampun nggak bisa kita kontrol, sama filosofi Fastlane yang fokusnya itu ciptain aset bisnis yang variabelnya di tangan kita. Konsep pentingnya itu ada pergeseran identitas. Dari cuma jadi konsumen, jadi produsen, fokusnya di proses, bangun sistemnya, bukan cuma nunggu hasil akhir di masa depan yang jauh. Dan yang paling penting, DeMarco itu mendefinisikan ulang kekayaan sejati. Buat dia, itu adalah kebebasan. Menarik banget itu, pergeseran fokusnya ke kebebasan. Coba kita lebih spesifik deh. Strategi slow lane, itu kan yang paling kita kenal ya. Kerja 5 hari buat libur 2 hari, gaji jadi andalan utama, terus ya investasi di saham atau reksadana yang naik turunnya kita cuma bisa pasrah gitu kan? Iya, pasrah. Hasilnya, ya menurut DeMarco, biasanya kekayaan baru benar-benar kerasa puluhan tahun lagi. Seringnya pas usia udah nggak prima. Dia malah pakai istilah agak nyelekit, kekayaan di kursi roda. Haha, ya gambaran yang cukup keras ya. Nah, pendekatan Fastlane ini beda total. Ini semua soal bangun sistem. DeMarco nyebutnya pohon uang, sesuatu yang bisa hasilin duit lepas dari waktu Anda secara langsung. Pohon uang, oke? Kuncinya ada di 5 elemen yang dia singkat jadi NECST. Jadi bisnis Anda itu harus memenuhi need, kebutuhan nyata di pasar. Terus ada entry, hambatan masuk yang wajar, jadi nggak semua orang bisa nyontek gitu aja. Harus kasih Anda kontrol, kendali atas variabel penting, kayak harga, pemasaran, punya potensi skill, skala yang besar, dan ujung-ujungnya, misahin pendapatan Anda dari time, waktu yang Anda pakai. NECST itu. Oh, jadi intinya bukan cuma kerja lebih giat di jalur yang sama ya, tapi ini beneran kayak pindah arena gitu, dengan aturan main atau playbook yang baru sama sekali. DeMarco kedengarannya nekanin banget soal kontrol sama skala ini ya? Tepat sekali. Itu dia pembeda utamanya. Kontrol itu artinya ya Anda yang pegang setir bisnisnya, bukan tergantung keputusan bos atau kondisi pasar aja. Iya. Sementara skala sama leverage, daya ungkit, itu soal kemampuan melipat gandakan hasil. Coba bandingin aja, potensi dokter kan dibatasi jam praktiknya ya. Betul. Nah, kalau pencipta aplikasi kesehatan, dia bisa jangkau jutaan orang sekaligus, padahal usaha pemasarannya mungkin sama. Itu loh leverage di Fastlane. Ini nyambung sama yang disebut DeMarco hukum affection. Potensi kekayaan Anda itu terkait langsung sama skala. Berapa banyak orang kena dampak? Atau magnitudo, seberapa besar dampak per orang dari nilai yang Anda kasih? Jadi bisa dibilang slow lane itu secara matematis ada batasnya ya, karena variabel kayak gaji, waktu, pasar itu terbatas dan kurang bisa dikontrol. Sementara fast lane ini buka potensi nggak terbatas lewat sistem yang kita kontrol dan punya daya ungkit. Persis. Variabel slow lane kayak gaji kan ada batas atasnya. Waktu Anda ya cuma 24 jam sehari, pasar modal geraknya liar. Susah kalau mau ngebut kaya di jalur ini, kata DeMarco. Masuk akal. Nah, Fastlane, dengan fokus ke sistem bisnis yang penuhi NEST tadi, itu memungkinkan akselerasi. Kenapa?
Karena Anda bangun aset yang nilainya bisa tumbuh eksponensial dan hasilin pendapatan pasif. Oke, jadi analogi tim dan strategi atau playbook dari DeMarco ini jadi relevan banget ya. Ada tim sidewalk yang main tanpa strategi, ada tim slowland dengan playbook kerja, hemat, investasi, tunggu, terus ada tim fastlane dengan playbook bangun sistem, kontrol, skalakan. Betul. Pesan utamanya berarti Anda nggak bisa dong ngarep hasil fastlane kalau masih pakai playbook slowland. Harus ada keputusan sadar buat, pindah tim dan adopsi aturan main yang baru. Benar banget. Poin utamanya yaitu, ada berbagai pilihan strategi finansial di luar sana. Buku ini jelas banget mengadvokasi Fastlane. Jadilah produsen nilai, jangan cuma konsumen. Bangun sistem yang bisa Anda kendalikan dan skalakan. Fokus pada penciptaan dampak yang luas, sesuai hukum affection tadi. Dan yang paling penting, jadikan kebebasan bebas waktu, bebas memilih, bebas finansial sebagai tujuan utama. Ujung-ujungnya satu hal sih, kesadaran buat milih tim Anda dan secara aktif ganti strategi kalau yang lama itu nggak bawa Anda ke tujuan. Apalagi kalau tujuannya itu kebebasan sebelum tua. Ini penting nih buat Anda yang dengar. Kenapa? Ya, membedah pendekatan-pendekatan ini kan bantu Anda mengevaluasi jalur finansial yang lagi Anda jalani sekarang. Udah benar belum strateginya? Jangan-jangan tanpa sadar pakai playbook slow lane. Padahal definisi sukses dan bebas versi Anda itu beda. Iya, refleksi diri jadinya ya. Betul. Nah, sebagai penutup nih, mungkin kita bisa renungkan pemikiran dari DeMarco ini. Dia bilang, kekayaan sejati itu bukan cuma soal angka di rekening lo, tapi lebih ke tingkat kebebasan yang Anda punya. Bebas pakai waktu Anda buat apa aja, bebas milih jalan hidup. Jadi pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau Anda mutusin hari ini buat mulai rancang strategi finansial yang beda, mungkin mau coba beralih ke playbook baru nih. Kira-kira jenis kebebasan spesifik apa sih yang bakal jadi prioritas utama buat Anda bangun duluan? Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak diskusi kita kali ini. Sampai jumpa.